kerja, kita bertemu dengan berbagai macam individu, dengan latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Keberagaman ini memang jadi kekuatan dalam tim, tapi di sisi lain juga bisa bikin muncul masalah. Pernah nggak kamu beda pendapat sama teman satu tim? Atau merasa kurang cocok sama cara kerja rekan kerja kita? Nah, hal-hal kayak gitu adalah bentuk dari konflik kerja. Sesuatu yang umum terjadi dan kadang memang nggak bisa dihindari. Tapi tenang aja, konflik nggak selalu berarti hal buruk atau negatif. Kalau disikapi dengan cara yang tepat, konflik justru bisa jadi momen buat belajar, memperkuat kerjasama, bahkan mendorong ide-ide baru dalam tim. Tapi sebaliknya, kalau dibiarkan berlarut-larut, konflik bisa jadi sumber masalah yang lebih besar, bikin kerjaan terhambat, suasana jadi nggak enak, dan tim jadi kurang solid. Sebelum lanjut ke video pembahasan, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4, saya Naila Inaya Alifah, dan ini teman saya Naila Nisrina. Semoga video ini bisa jadi bekal yang bermanfaat buat kamu dalam memahami dinamika di dunia kerja. Yuk langsung aja kita mulai. Dalam video pembelajaran ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi konflik dan konflik kerja. Yang kedua, bentuk-bentuk konflik. Yang ketiga, sumber-sumber konflik. Yang keempat, ciri-ciri konflik kerja. Yang kelima, hubungan konflik kerja dengan organisasi. Yang keenam, pengelolaan konflik kerja. Yang ketujuh, cara mengatasi konflik kerja. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, definisi konflik dan konflik kerja. Konflik adalah situasi di mana terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai pertentangan atau pertikaian yang dapat menghasilkan benturan atau ketegangan. Dalam konteks organisasi, konflik kerja adalah kondisi ketika terjadi ketidaksepakatan atau benturan antar individu atau kelompok dalam lingkungan kerja yang dapat mengganggu efektivitas kerja, hubungan kerja, atau pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama ada konflik intrapersonal. Konflik ini terjadi di dalam diri seseorang. Misalnya kebingungan antara dua pilihan pekerjaan atau nilai yang bertentangan. Yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik antara dua individu karena perbedaan kepribadian, gaya kerja, atau komunikasi yang kurang baik. Yang ketiga ada konflik intragrup. Terjadi di dalam satu kelompok atau tim. Misalnya, ketika anggota tim tidak sejalan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yang keempat ada konflik intergrup. Konflik antar kelompok atau departemen dalam organisasi, biasanya karena perbedaan tujuan atau kepentingan. Yang kelima ada konflik organisasional, terjadi antara karyawan dan struktur organisasi, seperti konflik dengan kebijakan, sistem, atau manajemen. Setelah kita tahu bentuk-bentuk konflik kerja, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya konflik itu muncul dari mana sih? Karena pada dasarnya, konflik nggak tiba-tiba muncul tanpa alasan. Selalu ada pemicu atau akar masalah di baliknya. Kadang karena komunikasi yang kurang jelas, kadang karena perbedaan nilai, tujuan, atau bahkan karena beban kerja yang nggak seimbang. Coba deh ingat-ingat lagi ya. Pernah nggak kalian kesal karena teman satu tim jawab chat kerjaan dengan singkat banget? Padahal kamu lagi butuh kepastian. Atau kamu ngerasa kerjaan kamu lebih berat dari yang lain, tapi nggak ada yang nyadar. Hal-hal kayak gitu sekilas kecil, tapi bisa jadi awal dari konflik kalau dibiarkan. Nah, di bagian ini kita bakal bahas sumber-sumber konflik kerja, supaya kita bisa lebih peka dan tahu gimana cara mencegahnya sebelum makin besar. Nah, ini dia beberapa sumber-sumber konflik kerja. Yang pertama, perbedaan pendapat. Ketika individu atau departemen memiliki sasaran yang berbeda dan tidak selaras. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Informasi yang tidak jelas atau tidak tersampaikan dengan baik dapat memicu kesalahpahaman. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti anggaran atau fasilitas dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, ada perbedaan nilai dan persepsi. Setiap individu membawa latar belakang dan cara pandang yang berbeda, yang bisa menyebabkan ketidaksepahaman. Yang kelima, peran yang tidak jelas. Ketika pembagian tugas atau tanggung jawab tidak jelas, akan terjadi tumpang tindih pekerjaan. Gimana sih cara kita tahu kalau di tempat kerja sedang terjadi konflik? Karena nggak semua konflik itu langsung kelihatan. Kadang tanda-tandanya muncul pelan-pelan.
Dan kalau kita nggak peka, bisa aja kita jadi bagian dari konflik itu tanpa sadar. Makanya penting buat kita mengenali ciri-ciri konflik kerja sejak awal, supaya bisa cepat ditangani sebelum makin besar. Yang pertama, ada penurunan produktivitas. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menurunkan semangat dan kinerja karyawan. Yang kedua, komunikasi tidak efektif. Sering terjadi miskomunikasi atau bahkan tidak adanya komunikasi sama sekali antar pihak. Yang ketiga, adanya ketegangan antar individu atau kelompok. Hubungan antar rekan kerja menjadi tidak harmonis atau penuh kecurigaan. Yang keempat, meningkatnya absensi atau pergantian karyawan. Lingkungan kerja yang penuh konflik membuat karyawan merasa tidak nyaman dan ingin keluar. Yang kelima atau yang terakhir, terlambatnya penyelesaian tugas. Pekerjaan menjadi terhambat karena adanya konflik yang mengganggu kerjasama. Kurang lebih kayak gitu ya ciri-ciri konflik yang sering muncul di tempat kerja. Kadang hal kecil tapi bisa berdampak besar kalau dibiarkan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dan bagian ini akan dijelaskan sama teman saya, Naila Nisrina. Hubungan konflik kerja dengan organisasi. Konflik kerja merupakan bagian alami dalam organisasi. Hubungan antara konflik kerja dan organisasi ada dua arah, yaitu organisasi dapat menciptakan konflik dan konflik dapat mempengaruhi performa serta budaya organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan organisasi. Pengelolaan konflik kerja. Pengelolaan konflik kerja harus dilakukan dengan pendekatan yang adil, terbuka, dan sistematis. Kunci utamanya adalah komunikasi dan kolaborasi. Jika organisasi mampu mengelola konflik dengan baik, maka konflik bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi sumber konflik. Yang kedua, melakukan komunikasi terbuka dan aktif. 3. Melakukan pendekatan kolaboratif atau win-win solution. Keempat, melakukan mediasi. Dan kelima, evaluasi dan pencegahan. Cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama, mencari tahu jenis konflik dan akar konflik. Kedua, memfasilitasi komunikasi yang terbuka dengan membuat suasana ruangan yang tidak terlalu formal. Ketiga, mencari titik tengah dari konflik. Keempat, kelola emosi apabila pembicaraan sudah terlalu panas. 5. Melibatkan pihak ketiga. Dan yang terakhir, mengadakan pendidikan dan pelatihan pencegahan konflik. Kesimpulannya, konflik kerja adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam organisasi karena perbedaan tujuan, nilai komunikasi, dan keterbatasan sumber daya. Meskipun sering dianggap sebagai hal negatif, konflik dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik, seperti mendorong inovasi, memperkuat kerja tim, dan memperbaiki sistem yang kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memiliki strategi yang tepat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Terima kasih telah menonton. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam memahami konsep yang dibahas. Jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang telah kalian pelajari dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kalian.